Cucu-cucuku yang tersayang, apakah kalian tahu manfaat mendengar dan melaksanakan hikmat Tuhan? Abraham coba jawab, bolehkah? Mendengar dan hikmat menghindarkan kita dari bencana dan beroleh kesembuhan. Namun, orang yang mengeraskan hati atas teguran hikmat akan menghadapi akibatnya. Kau Abraham bisa menjawab begitu cepat, dari mana mengetahuinya? Tentu dari wahyu khusus yang sangat istimewa buat kita yang sesaat lagi akan kita dengar kelanjutannya. Puji Tuhan, Dia masih rela berfirman yang hari ini tentang bagaimana seorang hamba Tuhan memberitakan kebenaran. Apakah utusan Allah itu hanya memberitakan yang menyenangkan telinga pendengarannya, atau rela menyuarakan kebenaran? Abraham ingin tahu tentang hal ini. Yuk teman-teman. Halo semuanya, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan. Kalian sudah siap bukan untuk mendengarkan renungan ini kembali? Diambil dari Lukas 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Namun, terlebih dahulu kita akan bersatu dalam doa. Ya Allah, biarlah Engkau memberikan Roh Kudus-Mu untuk memberikan kami satu keyakinan yang benar, bukan keyakinan yang salah. Berbicaralah Engkau ya Allah, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, kita sudah mendengar cerita Yohanes Pembaptis yang dipakai oleh Allah untuk menegur orang-orang yang ada pada waktu itu, para ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam, dan juga tentara-tentara Romawi, ya. Dan Yohanes Pembaptis juga sudah dipakai Tuhan untuk mempertobatkan banyak sekali orang-orang Israel, ya, sehingga dari antara mereka ada banyak yang menyerahkan diri untuk dibaptiskan, ya. Nah, orang-orang Farisi dan ahli Taurat rupanya ada yang pura-pura, ya. Tidak semuanya menentang Yohanes Pembaptis. Ada yang pura-pura menyesali dosa dan ingin dibaptis oleh Yohanes. Tetapi Yohanes ya tahu isi hati mereka, ya. Mereka itu datang bukan dengan motivasi yang tulus, anak-anakku, ya. Mereka ingin bertobat sebenarnya, tetapi mereka sebetulnya bertobatnya bukan karena mereka tahu mereka bersalah, ya, berbuat kejahatan, ya, dan berbagai perbuatan yang buruk yang lainnya. Tetapi mereka itu bertobat karena mereka takut sama murka Allah. Mereka takut bahwa satu saat mereka akan dihukum oleh Allah, ya. Karena penghukuman Allah itu dahsyat sekali, ya, anak-anak. Kalau Allah sudah menghukum orang, maka tidak ada yang bisa lepas dari hukuman Allah. Terutama nanti hukuman kekal, yaitu hukuman api neraka. Pasti dialami oleh orang-orang yang hidupnya jauh dari Tuhan dan berbuat banyak dosa, kejahatan. Nah, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat serta orang Saduki itu rupanya mereka punya motivasi yang salah. Mereka mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, tetapi mereka punya motivasi supaya tidak dihukum oleh Allah. Nah, di antara mereka mungkin ya, mereka memiliki pandangan bahwa baptisan itu dianggap seperti satu kekuatan yang gaib, ya, yang dapat melindungi mereka dari hukuman Allah. Jadi mereka mungkin berpikir kalau mereka dibaptis, maka dosa-dosanya akan diampuni, mereka suci, dan mereka tidak akan dihukum oleh Allah. Nah, Yohanes melihat ada yang keliru dengan motivasinya mereka ini. Sehingga itu yang membuat Yohanes menegur mereka dengan keras sekali. Karena Yohanes diberikan Allah kepekaan di dalam hatinya
untuk tahu bahwa mereka itu bohong, untuk tahu bahwa mereka itu munafik. Ya, Yohanes berkatakan bahwa, hai kamu keturunan ular beludak. Wow, keras sekali bukan kalimat Yohanes Pembaptis ini? Mereka dianggap sebagai keturunan ular beludak yang menggigit orang, ya, yang meracuni orang. Ya, itulah sifat dari ular. Yohanes mengatakan, siapakah yang mengatakan kepada kamu kalau kamu dapat lari dari murka yang akan datang? Tidak ada seorang pun dapat lolos dari murka Allah. Karena Allah Maha mengetahui, Allah tahu isi hati manusia yang paling dalam. Jadi Yohanes Pembaptis tidak tertipu ya dengan kepura-puraan. Mereka menjadi baik, mereka menjadi lembut, mereka mau dibaptis. Tidak. Karena Yohanes tahu bahwa isi hati yang paling dalam itu adalah jahat pada dasarnya. Dan orang-orang ini tidak mungkin lolos dari murka Allah, dari hukuman Allah. Nah, anak-anakku, motivasi yang salah ya, sekecil apapun itu, Tuhan itu tahu loh. Orang-orang Farisi itu yang punya motivasi salah, Tuhan tahu. Padahal wajah mereka menunjukkan mereka mau berubah. Tetapi hati mereka tidak pernah mau berubah. Nah, demikian juga dengan kalian, dengan kita juga, anak-anak, Tuhan tahu kok motivasi kita yang paling dalam. Hati kita apa? Tuhan tahu kalau kita pura-pura baik. Tuhan tahu kalau kita pura-pura mau beribadah. Kenapa? Karena kita beribadah itu ternyata belum tentu kita mau mencari Tuhan. Ada banyak orang beribadah itu hanya untuk mendapatkan hadiah. Oleh karena orang tuanya menjanjikan, kalau kamu sekolah minggu, ya, kamu akan mendapatkan hadiah. Kamu akan, papa kasih uang, ya, yang banyak, yang besar. Kamu akan papa kasih hadiah mobil-mobilan. Mau ya ke gereja ya? Ada lagi yang dijanjikan. Kalau kamu membaca Alkitab, ya, Papa akan kasih hadiah yang khusus buat kamu. Papa akan belikan kamu handphone. Asal kamu rajin membaca Alkitab. Nah, lalu kamu rajin membaca Alkitab, lalu kamu menulis apa yang kamu baca, kamu kasih ringkasan, kasih ke papamu, ini sudah selesai. Tetapi yang diharapkan adalah hati kita. Kita tidak punya hati waktu membaca Alkitab. Kita mengejar hadiahnya bukan karena kita rindu belajar firman Tuhan. Nah, inilah yang terjadi anak-anakku sekalian dengan Yohanes Pembaptis. Ya, ia menegur ahli-ahli Taurat orang Farisi pada waktu itu. Yohanes kemudian melanjutkan tegurannya. Dia mengatakan begini, hasilkanlah buah yang sesuai dengan buah pertobatan. Kalau kalian pernah makan buah, tentu tahu ya, buah yang manis dan buah yang asam. Kalian memilih buah yang manis. Buah yang asam kalian rasa kecut dan kalian tidak mau makan. Nah, Yohanes mengingatkan mereka untuk menghasilkan buah-buah yang manis. Buah kehidupan, buah pertobatan. Ya. Karena Yohanes menuntut supaya mereka itu berbuah. Kalau pohonnya itu adalah pohon yang baik, yang bagus, maka buahnya akan bagus, anak-anak. Ya. Tapi kalau pohonnya itu pohon yang tidak bagus, maka hasilnya adalah buah yang tidak bagus. Nah, siapa yang menjadi pohon kita? Yesus mengatakan dalam Yohanes 15, akulah pokok anggur yang benar. Ya. Jadi Yesus mengatakan bahwa dirinya pokok anggur.
bagaikan pohon anggur. Pohon anggur itu menghasilkan buah-buah yang banyak, yang lebat. Kalau dia adalah sesuai dengan kehidupannya bersama dengan Yesus. Nah, demikianlah dengan kita, kalau kita memang percaya kepada Tuhan Yesus, maka seharusnya sebagai orang yang percaya, kita dapat menghasilkan buah-buah yang baik. Karena pokok anggurnya adalah Yesus. Apa itu buah-buah yang baik? Ya, kita mengasihi teman kita, ya, kita jujur terhadap sesama, ya. Lalu ada damai sejahtera dalam hati kita, ada kasih dalam hati kita. Banyak sekali buah-buah yang bisa kita perlihatkan kepada orang banyak, ya. Karena itu hasilkanlah anak-anakku buah yang sesuai dengan buah pertobatan, ya. Jangan lagi berbuat jahat, ya. Perbuatan jahat itu tidak disukai Tuhan, akan mendapatkan hukuman murka Tuhan. Tentunya kalian tidak mau, bukan? Mendapatkan hukuman Tuhan, tetapi bukan itu alasannya. Nanti kalian akan sama seperti para ahli Taurat. Mau percaya Yesus karena takut dihukum. Tetapi kalian percaya Yesus karena mengasihi Tuhan Yesus. Ya, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi pendorong bagi kita untuk hidup berbuah. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih Engkau mengajarkan kami agar menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Buah yang sesuai dengan pertobatan kami. Kami berdoa untuk anak-anak di sini supaya mereka juga berbuah bagi Allah. Biarlah mereka menjadi anak yang penuh dengan damai, penuh dengan sukacita, penuh dengan kerendahan hati, dan buah-buah kebenaran yang lainnya. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Perhatikanlah hikmat Allah yang menyegarkan hati kita. Sehingga walau yang diminta adalah pertobatan, namun pendengarannya tidak marah, bahkan menyesali dosanya dan minta dibaptis. Ketika Kristus tinggal di dalam hati kita, maka kita beroleh perdamaian, sehingga kita tidak lagi berada dalam penghakiman. Inilah keyakinan kita ketika mengikuti sakramen baptisan kudus. Bukan acaranya yang menyelamatkan, namun pertobatan yang memimpin kita bersatu dengan iman. Bersyukurlah, karena hanya melalui jalan inilah hidup kita berbuah. Ini pelajaran yang sangat bermanfaat. Ingin diskusi lebih lanjut dengan teman yang lain, namun kita harus berpisah. Mari kita lanjutkan petualangan besok dengan membaca Lukas 3 ayat 10 sampai 14. Salam.